Pasukan Israel kembali membombardir rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina, Sabtu 19 Oktober 2024. Direktur RS Indonesia Marwan Al-Sultan mengatakan, lantai atas rumah sakit Indonesia terkena serangan sehingga menyebabkan listrik padam. Dia mengatakan di RS ada sekitar 40 pasien dan 15 staf medis yang semuanya berada dalam bahaya. Wakil Menteri Kesehatan Gaza Yosef Abu Ris juga mengatakan serangan Israel mengenai lantai atas RS Indonesia. Ia juga mengaku mendengar suara tembakan keras selama panggilan berlangsung. Assalamu alaikum. I'm Dr. Marwan Sultan, Director of the Indonesia Hospital. Since mid of the night, the Indonesia Hospital exposed to attack by the Israeli forces, and they attacked the second and third floor. Now we have 40 patients, 30 of them they are injured patients. There is some of the patients they are very serious and they need oxygen and they need a critical care. So the light, electricity is off since midnight, and the medical staff they cannot make the generator on because of the a lot of attack and a lot of danger. So we are calling you to make the medical staff and the hospital safe. Please, our brother and sister, all the humanitarian societies, urgent call just to please help our medical staff and the injured people. Dia bercerita saat insiden berlangsung, staf dan pasien yang ada di RS Indonesia panik. Sekelompok orang yang mengungsi di bagian depan gerbang rumah sakit juga menjadi sasaran Israel. Selain menjadi sasaran Israel, dia mengatakan RS Indonesia saat ini padam karena tak ada aliran listrik. Sejak awal Oktober, Israel gencar menyerang dan mengepung Gaza Utara, termasuk membombardir fasilitas medis. Israel telah memperingatkan 3 rumah sakit untuk mengevakuasi staf dan pasien. Mereka mengancam akan membunuh, menghancurkan, dan menangkap orang-orang yang tetap berada di rumah sakit. Sejak meluncurkan agresi di Palestina, Israel kerap menggempur fasilitas kesehatan dengan dalih menjadi markas Hamas. Namun tuduhan itu tak disertai bukti dan hanya membuat warga sipil menderita, bahkan kehilangan nyawa. Agresi Israel di Palestina menyebabkan 42.500 orang meninggal dan jutaan orang terusir dari rumah sendiri. Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia. Saya sendiri telah menghubungi UNRWA di Gaza untuk menanyakan situasi Rumah Sakit Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UNRWA juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di Rumah Sakit Indonesia saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tadi malam terjadi pemboman lagi di area sekitar Rumah Sakit Indonesia, tepatnya di daerah Tali Za'atar. Jarak ini berdekatan sekali dengan tempat tinggal kami, yaitu Wisma Dr. Jose Rizal maupun dengan Rumah Sakit Indonesia. Dan di atas saya juga sudah ada plafon yang tadi malam runtuh akibat serangan bom Zionis Israel. Dan Rumah Sakit Indonesia ini memang sudah terdiri dari 4 lantai, sehingga perlu diketahui tercatat lebih dari 3.000 warga Palestina yang mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia. Sehingga ketika tadi malam kejadian, memang masyarakat memadati tangga-tangga. Masyarakat yang ada di lantai 4, lantai 3, dan lantai 2, mereka memadati tangga untuk turun ke lantai dasar karena serangan bom yang ada di sekitar Rumah Sakit Indonesia sangat-sangat dahsyat. Dan tadi malam juga banyak sekali korban luka-luka yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia, dan banyak dari mereka adalah anak-anak dan juga
wanita yang dilarikan ke rumah sakit Indonesia, dan juga di atas kami juga sudah ada plafon yang juga ikut runtuh akibat serangan bom Zionis Israel. Dan memang ini adalah pertama kalinya kami merasakan bom yang sangat kuat, di mana memang ketika kami menggambarkan di area Rumah Sakit Indonesia banyak sekali terjadi pemboman-pemboman yang ada di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Indonesia biasanya hanya mengayun ke kanan dan ke kiri karena akibat dentuman bom yang sangat keras. Namun tadi malam dentuman bom yang sangat keras itu sampai membuat bangunan rumah sakit itu terangkat berkali-kali. Dan tadi malam juga warga yang mengungsi di area Rumah Sakit Indonesia, mereka semuanya masuk ke dalam area Rumah Sakit Indonesia karena memang tadi malam juga banyak besi-besi ataupun benda-benda lain yang masuk ke area Rumah Sakit Indonesia. Bahkan kami juga melihat besi yang berukuran sekitar 10 cm atau sampai 15 cm yang memang terpental masuk ke area di dalam Rumah Sakit Indonesia. Dan memang besi tersebut sangat-sangatlah berbahaya, di mana ketika serangan terjadi, besi itu mental ke dalam Rumah Sakit Indonesia itu dengan kecepatan yang sangat cepat dan juga panas, sehingga jika memang ada warga yang mereka terkena besi pentalan tersebut, bisa kemungkinan besar mereka akan mengalami luka-luka, bahkan meninggal. Memang kejadian semalam pada Kamis 9 November 2023 pada jam 6 malam waktu setempat. Demikian laporan kami, tim relawan Mercy langsung dari Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.